Bagaimana mungkin cahaya kemuliaan Tuhan bisa terhalang? Itu mustahil. Apa bedanya cahaya Tuhan dengan cahaya matahari kalau bisa terhalang? Wahyu 21 ayat 5, kabur kan? Terlepas dari hukum aksi reaksi, ada sebab, ada akibat. Nah, itu terang di hari pertama itu dari mana, Bang? Karena apa? Mengapa saya tanyakan begitu? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19, matahari diciptakan pada hari keempat. Itu terang pertama dari mana, Bang? Nah, begini Bang, kalau misalnya kita memahami Alkitab dari perspektif yang biasa dan kita tanpa ada penyikapan revelation dari Roh Kudus, ya memang kita seperti yang tadi Abang sampaikan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dibilang terminologi terang itu kan bukan berarti harus matahari, Bang. Memang matahari salah satu benda kalau secara hukum alam dia memberikan terang, karena itu adanya siang gitu. Tetapi kalau secara arti dari terang di kitab Kejadian itu kan adalah hakikat dari Allah itu adalah terang, adalah kebenaran. Jadi ketika Allah itu sendiri menyatakan bahwa dia adalah terang, kemudian kan iblis dilempar ke bumi itu. Jadi harus ada pemisahan antara yang menjadi teritori Allah dan teritori iblis. Bukan berarti Allah berbagi teritori. Tapi konsep terang dalam kitab Kejadian tersebut adalah menandakan bukan benda atau bukan keadaan atau cahaya, tapi adalah keberadaan Allah itu sendiri bersanding dengan keberadaan iblis, di mana iblis sendiri menjadi pemberontak gitu, Bang. Jadi ketika ateis jadi Kristen berarti Anda nggak menggunakan akal Anda. Ateis selalu menggunakan logikanya. Bentar, Bang, jangan diselah dulu, enggak, Bang. Kata siapa ateis menggunakan logika, Bang. Gantian, Bang. Silakan. Jadi sebagai ateis harusnya Anda itu ya menggunakan logika Anda. Bagaimana mungkin seorang ateis bisa terkalahkan yang tidak masuk akal? Ya, ini aneh gitu loh kan. Anda tadi mengatakan bahwa di Kejadian itu tidak berbicara tentang benda dan sebagainya. Padahal kalau sudah berbicara tentang penciptaan, itu artinya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, artinya itu berbicara fakta. Ilmu pengetahuan adalah fakta, ya, bukan lagi teori dia. Nah, di sini Anda mengatakan terang hari pertama bisa dari benda apapun. Nggak ada, karena semua benda penerang, baik itu bintang, bulan dan matahari, diciptakan pada hari keempat. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan dari gelap sebagai tanda waktu, bulan dan tahun-tahun. Allah juga menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala. Berarti belum ada penerang apapun, benda penerang apapun di Kejadian ayat 3-5 itu. Dari mana itu benda penerang? Nah, sebagai orang yang menggunakan akal sehat, kita akan bertanya, ya, apa yang menjadi penyebab terang di hari pertama? Itu harus bisa jawab. Bagaimana mungkin ateis bisa dikalahkan dengan Bible? Aneh gitu. Karena Bible cacat logika. Lanjut. Sudah Bang. Ya, jadi tadi banyak kesalahan diksi yang Anda sampaikan ya, bahwa ilmu pengetahuan tidak bicara teori. Itu saya nggak tahu Bang, Abang dapat dari ahli pengetahuan seperti apa, tapi itu nggak benar. Ilmu pengetahuan termasuk teorioma gitu. Jadi saya memang latar belakangnya akademis, jadi saya tahu soal itu. Kemudian begini, kalau tadi Anda sampaikan bahwa Allah itu, kalaupun seandainya tidak ada gelap, apakah Allah mengenal namanya gelap? Tidak. Allah tidak mengenal namanya kegelapan. Tapi ketika dia harus ke bumi untuk menciptakan segala sesuatu untuk manusia, artinya kehadiran dia ataupun hadiratnya gitu, itu memang adalah terang. Jadi nggak selalu Allah itu harus terkondisikan kalau tidak ada penerang, keadaan di situ jadi gelap ya. Jadi logika cacat yang memang ada, yaitu logika cacat Anda gitu. Dalam memahami Alkitab tidak komprehensif. Ya, Allah itu sendiri adalah terang. Allah itu sendiri adalah terang. Berarti Anda ini bisa dulu terima jadi ateis, Bang. Faktanya Anda hanya bisa mengimani saja.
tanpa menggunakan logika Anda. Anda tidak punya hak untuk itu Baik, pengalaman saya saya jadi jawab. ateis kok. Baik, saya jawab. Gitu. Kalau itu memang Enggak, saya belum terang selesai Allah menjawab. sendiri. Gantian dong. Itu kan Oke, saya silakan, harus silakan. menjawab Anda Oke, tadi gitu. silakan, Karena silakan, kecacatan silakan, berpikir silakan. Anda bahwa Anda Oke. menganggap bahwa itu berurusan dengan timeline gitu kan. Anda Oke. memaksakan, Anda tendensius bahwa dalam konteks terang itu harus ada benda penerang. Iya kan? Argumen Anda sudah patah. Saya bilang Allah itu adalah terang tanpa harus ada benda penerang. Kita Oke, lanjut di saya titik jawab itu. nanti, Bang. Gampang gitu. Ya kita lanjut di titik Udah. itu. Silakan. Udah, saya jawab. Udah. Betul. Udah. Ya, silakan. Oke, saya Udah. jawab. Oke, saya jawab. Di dalam Wahyu 21 ayat 22 atau Wahyu 22 ayat 21, ya di Yerusalem baru. Di situ pintu gerbangnya tidak pernah ditutup lagi. Sebab di situ tidak ada malam. Ya. Karena apa? Karena yang menjadi penerang adalah cahaya kemuliaan Allah. Ingat, ciri-cirinya kalau itu terang berasal dari Tuhan itu sendiri, seharusnya tidak ada malam. Tapi di hari pertama ada malam, berarti bukan terang dari Tuhan. Bagaimana mungkin cahaya kemuliaan Tuhan bisa terhalang? Itu mustahil. Apa bedanya cahaya Tuhan dengan cahaya matahari kalau bisa terhalang? Wahyu 21 ayat 5, kabur kan?